udah hari kedua, kita mau ziarah-ziarah lagi. Selamat pagi. Hai, halo. Selamat pagi semuanya. Kita Morning. mau ziarah ke Imam Jalaluddin Suyuti ya. Asyuti, Terus ke Imam Syafi'i. terus Dan juga banyak. dan juga Ada ke Imam Waqi. Imam Waqi, terus imam yang lainnya. imam-imam yang lainnya. Ini kita lagi jalan menuju bis. Iya. Lihat. Pegel-pegel, Aku liatin areal Mesir, guys. Kita lagi perjalanan mau ke makamnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi beliau itu adalah Pengarang kitab tafsir. Tafsir Jalalain. Pokoknya di sini banyak. Iya, banyak banget anjing. Tapi menurut orang Mesir itu anjing nggak haram ya? Nggak najis. Oh iya. Nah, siapa sih Imam Jalaluddin As-Suyuti ini? Jadi beliau adalah pengarang kitab Tafsir Jalalain. Ini kalau di Pondok Kiai Para itu kita belajarnya setiap jam 7 pagi gitu. Nah, kalau di Krapia itu biasanya habis Isya, Bandongan. Ini adalah salah satu kisah menarik tentang beliau. Jadi sejak lahir, ayahnya Imam Jalaluddin As-Suyuti ini telah mendapatkan isyarat bahwa sang buah hati akan menjadi ulama besar di masanya. Jadi Alkisah menjelang kelahirannya, ayah Imam As-Suyuti sedang membutuhkan sebuah kitab. Maka ia pun memerintahkan istrinya untuk mengambilkan kitab tersebut di ujung perpustakaan pribadinya. Ketika sedang mengambil kitab tersebut, sang istri mengalami rasa sakit hendak melahirkan. Dan setelah itu Imam As-Suyuti lahir di antara kitab-kitab yang ada di perpustakaan tersebut. Semenjak itu, Imam As-Suyuti kecil dijuluki dengan Ibnu Al-Kutub atau anak kitab-kitab. Jadi saat kita lagi ke makam ini ada beberapa mahasiswa. Ini kayaknya mahasiswa Malaysia, entah Malaysia atau Indonesia. Saya lagi tabarukan. Tuh serunya jadi mahasiswa Mesir ya. Jadi bisa belajar kitabnya langsung di makam pengarangnya. Selanjutnya kita ke makam Imam Syafi'i. Jujur ini makam dan masjid tercantik yang aku datangi di hari itu, kayak bagus banget. Dan sebenarnya dalam hati tuh aku kayak gak percaya, aku ziarah ke makam Imam Syafi'i, kok bisa gitu, kayak gak pernah terpikirkan lah sebenarnya. Pokoknya mind blowing, gak percaya aku sama kisah hidup aku sendiri. Tentunya kita tahu ya Imam Syafi'i ini siapa. Jadi beliau adalah salah satu imam dari 4 madhab fikih. Imam Syafi'i ini adalah salah satu imam yang dilahirkan di Ghuzah atau Gaza di Palestina. di lokasi makam Imam Syafi'i. Sejak makam ini, sejak tadi kan ini.
Masih di dalam area makam Imam Syafi'i, di dekat pintu keluar terdapat makam Syekh Zakaria Al-Ansori. Di antara karyanya yaitu kitab Fathul Wahhab, Tuhfatul Tulab, Huyatul Wusul, dan yang lain-lain. Terus Alang sama Seda tuh ngajakin ke areal masjidnya Imam Syafi'i. Masjid. Bagus banget ya. Ya tentu kita foto-foto dulu di situ, padahal ada beberapa orang di situ juga. Jalan kaki keluar sekitar 200 meter dari makam Imam Syafi'i, kita menuju ke makam Imam Waqi'. Imam Waqi' adalah maha guru para imam hadis. Beliau adalah gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan lain-lain. Kehebatan hafalannya sampai membuat Imam Syafi'i terheran-heran, kagum dengannya karena setiap yang pernah didengar mesti dihafalnya. Dan setiap yang sudah dihafal tidak pernah lupa. Kita melanjutkan perjalanan ke makam Imam Lais. Imam Lais atau Imam Abu Al-Haris Al-Lais bin Sa'ad, beliau itu hidup sezaman dengan Imam Malik bin Anas. Imam Lais itu semula bermadhab Imam Maliki, namun belakangan ia berdiri sendiri. Jadi beliau adalah salah satu pemilik madhab yang madhabnya punah atau hilang. Salah satu faktornya adalah karena tak ada satupun murid dari Imam Lais yang berusaha membukukan fatwa-fatwa gurunya. Sehingga pemikiran Imam Lais pun tidak terdokumentasi. Selesai berziarah, kita disajikan minuman dan makanan khas Mesir. Ini untuk minumannya kayak susu tapi dikasih kayak rempah-rempah. Dan anehnya aku tuh suka. Terus ini juga teh. Ada juga isi atau roti khas makanan orang Mesir buat makanan mereka sehari-hari. Itu ada bumbunya 3 macam. Jadi yang putih ini adalah kayak yogurt gitu. Rasanya asem asin aneh karena aku nggak suka yogurt. Terus yang tengah itu literally kayak kecap, tapi ternyata itu dari madu katanya. Terus yang satunya bubuk itu semacam jinten. Jadi misalkan kita makan itu, kalau aku dari makan si isi terus dicampur kecap sama si jintennya, itu berasa kayak makan sate marangi. Serius, abang itu kayak sate marangi buatannya Mas Sihab, tapi pakainya roti. Next video kita akan nyobain makanan khasnya Mesir gitu. Salah satunya adalah koshari atau kushari. Aku bingung menyebutnya. Ini karena kita penasaran banget rasa koshari gimana sih. Terus kita tuh banyak direkomendasikan untuk nyobain koshari. Padahal untuk secara wujudnya aja kayak gimana gitu. Bye, sampai jumpa di next video.